Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pun pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah kersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh kedurhakaan kita,
Dia diremukkan karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kesalahan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena dia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, orang yang amat kesepian, orang yang dilanda duka, Kau jadikan tanda kehidupan bagi kami. Kami mohon demi sengsaranya, teguhkanlah iman kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri, bahwa kami dapat mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu yang menimpakan, kini dan selama-lamanya. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia.
Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikian hendaknya supaya digenapi firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Petrus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul.
Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu. Demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Apakah aku seorang
orang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak lagi, Barabaslah adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka,
Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira pukul 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah.
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tanunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah hendaknya supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada dan tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karam pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai.
Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena itu, hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tertinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya digenapi yang telah tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Adapun nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murah dengan minyak harum, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih. Yesus pernah memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Akulah air hidup. Tetapi kali ini di atas salib, justru Yesus berseru, "Aku haus." Kalau Yesus sungguh-sungguh ilahi, bukankah ini kesempatan untuk membuktikan bahwa ia dapat memuaskan dahaganya secara ajaib? Tetapi tidak ia lakukan. Lalu Yesus haus akan apa? Yesus haus akan air hidup, yaitu haus akan kasih yang mengalir dari Bapa kepadanya. Roh yang selama ini hidup di dalam Yesus, yang menyatukan kehendak dia dengan kehendak Bapa, sehingga dia dapat bertindak menurut kehendak Bapanya. Yesus bisa saja memuaskan dahaganya, tetapi Yesus tidak mengklaim roh sebagai miliknya sendiri, melainkan mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Apakah Yesus benar-benar haus dari atas kayu salib? Ya, Yesus benar-benar haus. Aku haus. Karena Yesus telah mengosongkan dirinya. Dan kini dia hanya minum dari kasih Bapa. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, apa yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus mengatakan aku haus? Ia meminum anggur yang asam. Maka selesailah sudah. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa berarti dia menyerahkan roh, yaitu kasih Bapa. Jadi jika pada saat peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan kita ingat, roh turun dan tinggal atas Yesus sehingga ia berkenan bagi Allah. Tapi hari ini di atas kayu salib, roh itu dipersembahkan kembali kepada Bapa. Maka hari ini Allah menyatakan diri sebagai kasih. Allah itu roh. Dan logika salib itu adalah logika kasih.
Dan mereka yang memiliki kasih adalah mereka yang selalu merasa haus karena telah memberi dengan total dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Paus Fransiskus melukiskan alasan mengapa Yesus yang tersalib merasa haus. Mengapa Yesus berseru, "Aku haus"? Yesus haus karena aliran kasihnya tidak diterima oleh jiwa-jiwa manusia, termasuk kita. Kasihnya dibalas dengan kematian. Kasihnya yang dia berikan dibalas dengan darah. Maka Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mengasihi sesama, dalam diri kita ada kehausan rohani. Haus untuk minum dari air keselamatan. Haus akan kasih yang terpancar dari hati kudus Yesus. Adegan salib mesti membuat kita bertanya, sudahkah kasihku kepada sesama sungguh merupakan sebuah persembahan diri yang total, sehingga aku pun menjadi kosong dan haus akan kasih Allah? Sebentar lagi salib akan diarak. Kita akan memandang salib, dan dalam hati kita berkata, Tuhan, bantulah aku agar mampu merasakan sukacita dalam tindakan memberi, bukan hanya menerima. Dan kalau telah banyak menerima kasih dari sesama, Tuhan, ajarilah aku untuk mempersembahkan kembali kasih itu penuh dengan syukur atas segala sesuatu yang saya terima dari mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi Gereja Kudus, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah tetap karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi Bapa Suci, marilah berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang
Lindungilah imam agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa untuk uskup kita Henrikus, untuk semua uskup, imam, diakon, dan seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar mereka berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggotanya yang baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristian, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang Yahudi, marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan hati mereka cinta akan namanya, dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberi janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu, supaya umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan pula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian damai dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pulang para pengungsi, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
lihat kayu gantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat